siguro kami hari guru kami yang harus kemudian dengan Tuhan jalan hidup nabi masih yang kami Tuhan dari Tuhan di pertujuan nabi di Tuhan masih meroham jadi kami kata Rasulullah pasal kota kami dari sudut kemudian seperti produk dia mana dia berasal Mesida asal martiti dan bui kami mengerti kami sama ini lebih berkuasa menghadapi di dalam teman-teman dan Tuhan mengerti di kami saya kurasi saya pasu mengerti berdasarkan Quran anak Yesus Kristus matanya kami berdoa amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, khotbah kita pada malam hari ini dipilih dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Marilah kita dengarkan bersama-sama, saya akan membacakannya untuk kita. Judul berikut, tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nats pembacaan kita dari Ibrani di dalam bahasa Batak Hebrew. Sebelum masuk kita ke nats yang menjadi renungan malam ini, perlu saya jelaskan sedikit tentang latar belakang dari surat Ibrani ini. Secara umum dikatakan surat Ibrani, walaupun sebenarnya kalau kita lihat isi dari seluruh Ibrani ini, dia lebih pas kalau dikatakan semacam khotbah yang disampaikan secara tertulis. Latar belakang surat Ibrani ini atau khotbah Ibrani ini sebenarnya adalah
Karena pada masa itu, yaitu kira-kira di generasi kedua setelah menerima kekristenan, jadi kalau jemaat mula-mula itulah generasi pertama, maka jemaat yang dimaksudkan di Ibrani yang sekarang ini, yang menjadi pembacaan ini adalah generasi yang kedua. Artinya anak kon di nama jalo hakristinan na perjuluimo, generasi kedua. Apa yang terjadi pada jemaat generasi yang kedua sebagaimana yang dimaksud di pembacaan kita? Pada waktu itu Wamanginang, di kota Roma, para jemaat Kristen mengalami banyak penyiksaan, mengalami banyak pergumulan, dan mengalami banyak penderitaan. Penderitaan ini atau penyiksaan ini mereka alami dari penguasa Roma pada waktu itu. Begitu beratnya penderitaan yang mereka alami sebagai orang-orang yang sudah menganut agama Kristen, membuat mereka sudah banyak yang merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan iman percayanya. Bahkan sudah mulai murtad. Mereka sudah mulai kembali ke agama yang sebelumnya mereka anut. Nah, secara khusus, sesuai dengan nama surat ini, bahwa yang dimaksud dengan jemaat di kota Roma ini adalah jemaat orang-orang Yahudi yang dulunya beragama Yahudi, kemudian mereka menerima kekristenan. Nah, mereka inilah sekarang yang mengalami pergumulan yang hebat. Ternyata setelah generasi kedua kekristenan itu, ternyata iman mereka tidak bertumbuh dengan begitu baik, sehingga ketika ada goncangan, ada kesulitan, ada penderitaan yang mereka hadapi, mereka berpikir, ini nampaknya menurut Kristus ini tidak bisa lagi dipertahankan. Sudah lebih bagus kita kembali ke agama kita yang semula, yaitu agama Yahudi. Semakin banyak yang murtad, semakin banyak yang meninggalkan agama Kristen, maka dikirimkanlah surat ini kepada mereka. Itulah latar belakangnya. Nah, di dalam surat ini dikatakan kepada saudara-saudara yang kekasih yang berada di Roma, kalian sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Janganlah karena penderitaan-penderitaan yang kalian alami sekarang, akhirnya kalian berbalik dan murtad, meninggalkan kekristenan dan kembali ke agama Yahudi. Itulah inti surat itu. Nah, masuklah kita sekarang kepada nats pembacaan kita mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Maka ada 3 bagian di situ dikatakan. Yang pertama, mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Penulis surat ini menjelaskan kepada jemaat itu begini. Sebelum kalian masuk ke kekristenan, sebelum kalian menerima Yesus sebagai juru selamat, sebenarnya kan untuk bertemu Allah saja pun kalian sudah sangat sulit. Kalian tidak bisa bertemu Allah di Gunung Sinai. Jangankan bertemu Allah, menghampiri hadirat Allah pun kalian sangat sulit. Kalau si Musa naboi pasupang dibatakan itu kan. Artinya, penulis menjelaskan kepada jemaat itu bahwa pada perjanjian lama, hadirat Allah tidak mungkin kalian temui langsung, karena kalian akan binasa. Tetapi setelah kalian menerima Yesus, ternyata hadirat Allah sudah bisa kalian temui dengan mudah. Itulah, jadi penulis memberikan perbandingan bahwa
orang Yahudi di zaman perjanjian lama, mereka tidak bisa bertemu dengan Allah. Bahkan mau bertemu dengan Allah pun mereka sangat ketakutan. Tetapi karena di perjanjian baru, ketika mereka sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka sebenarnya tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi faktor ketakutan untuk bertemu dengan Allah. Jadi didok lagi di Gunung Sinai neng pajupang pehamu do debata dan bui. Jadi bebir do hamu pajupang. Alai dung di jalamu Yesus. Dabe bergeser ma Allah na di Gunung Sinai tu Bukit Sion. Di mana di Yerusalem. Di mana di lokna di ayat 22 1 ayat 24. Nah jolo songonima maul na hamu pajupang do debata di Gunung Sinai alai dung di Gunung Sion manang di Bukit Sion di mana di lokna di Yerusalem. Namun habi hamu pajupang do debata marhite Yesus Kristus. Jadi orang di Sibir sukacita namanya di sini digambarkan tadi di dalam pembacaan kita bahwa di Bukit Sion itu beribu-ribu malaikat sudah ada, anak-anak sulung sudah ada di situ, semua serba meriah. Kesimpulan penulis di suratnya adalah Allah ini jangan lagi kembali ke Gunung Sion. Artinya unang bemulak behamu tu agama na perjuluni alai tetap mahot tamu di agama kekristenan sebagaimana yang digambarkan tadi di Bukit Sion Yerusalem yang penuh sukacita dan yang penuh dengan kegembiraan. Ima intini surat ini. Alai di ayat 25 1-20 sia 4 orang manusia. Walau carana asa tetap kamu boi bertahan di Bukit Sion. Duduk madisi, ingok ma, naroma anon salinai debata, mengguncang portilion, ala yang kohara jauh di debata adalah kerajaan yang tidak terguncangkan. Jada ingok ma, ikut tetap doamu beribadah tu debata dengan hormat dan di dalam rasa takut. Jadi salina emang Dr. Mina penulis mau menyatakan kepada jemaat Kristen yang di kota Roma, jangan karena penderitaan itu, jangan karena kesulitan-kesulitan itu menjadi kembali ke agama yang semula yang disimbolkan tadi dengan Allah yang di Gunung Sinai. Karena Allah sudah tidak lagi di Gunung Sinai di zaman perjanjian baru, tetapi Allah sudah ada di Bukit Sion di Yerusalem yang mudah untuk kita temui. Aku memang dok tamu inang, ada pesan ni untuk kita. Di dalam bentuk yang berbeda, dalam minutong akka pergumulan songon nyalaman ni akka jemaat na di kota Roma ini. Kita menghadapi banyak pergumulan pada saat ini. Udah, bisa saja karena persoalan-persoalan ekonomi kita merasa sudah ditinggalkan Tuhan. Bisa saja kesulitan-kesulitan atau persoalan-persoalan rumah tangga kita juga menjadi pemicu bagi kita untuk merasa bahwa Tuhan tidak lagi beserta kita. Bisa saja faktor-faktor keterbatasan ekonomi membuat kita merasa bahwa kita bukanlah orang yang diberkati Tuhan. Alani sepertinya dunia ini mengajak kita untuk kembali ke kepercayaan yang lama. Olodora mulu sonat tertau saat ini. Ziarah betul buta yang kan? Ay mulu ziarah buta dan salah. Mulu ala natai orang buta alai. Notanya kita tutuhani mengidu aka pengurpion. Alai naor mampek kita dulu si patat tu. Ngegewi tertai waktu sebelum masuk kubur ini. Teh sigat dulu nama saya ina kan? Oh bulan karap pun ina. Atau itu bulan karap. Mari saja pun ina kan?
Jadi kurang do sebenarnya situs-situs budaya lain. Aku dari libur ngalau soal itu sih. Aku nak kasih sajen ade. Baru dengan berkat tuh ade. Apa sebenarnya debatado sumber berkat. Jadi kan debatado sumber berkat. Alani di paingok kita di son. Songot jemaat nah di Roma ini, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita di dalam hidup kita ini, jangan lagi pernah kita berpaling ke Gunung Sinai. Tapi tetaplah kita bertahan di Bukit Sion. Lima pesan nomor dua. Nomor dua, kita diingatkan sama Inam tadi, ternyata bagi orang yang sudah menerima Yesus, bagi orang yang sudah mengenal Yesus, sangat diingatkan di nats kita tadi, jangan pernah murtad, jangan pernah meninggalkan agama kita. Kenapa? Dikatakan kalau orang yang belum menerima atau mengenal Kristus tidak menjadi pengikut Kristus, itu masih kesalahan ini naber saku tadi, kesalahannya naber saksi naso masuk dok kapan urang itu sih. Alai mau ngapola tajalo di bata alai minta tinggal mumuse, rupanya tidak ada lagi yang bisa memaafkan kita. Asal ingat yang menurut ini, tidak ada lagi. Ngata boto isi di bata, ngata jalo isi Yesus Kristus sebagai juru selamat. Alai boleh murtad tidak muse, tidak ada lagi yang bisa mengampuni kita. Lima pesan dari beliau itu. Alanya menurut taminan, nanain dohonon itu pokok kita. Beribadahlah dengan hormat dan di dalam rasa takut. Gimana betul? Baru sesetengah beribadah dengan benar. Tapi yang memang dokter Minang di perjanjian lama, cara lihat beribadah adalah beribadah dengan kurban. Jadi kalau yang beribadah ngajulu umat tu dirata, terlalu tetong imamna kan, arung melo imamna ima penantara, dipotong mah hewan kurban, diyakini mah melalui pengorbanan itu, maka kita memohon belas kasihan Tuhan, maka Allah akan memberikan berkat kepada kita. Jadi, boleh beribadah kita dengan kurban itu setiap saat. Insyaallah hari Minggu beribadah Tuhan, Roma imami potong mah kurban tadi, matang yang mah campur siai mah melalui kurban ini saat mah kita tersebut ibadah. Seminggu naik, soni dong. Jadi kita akan melakukan ibadah kurban secara terus menerus. Ima di pola ibadah di perjanjian lama. Alai di perjanjian baru hamba dokter Minan. Dan besok ini pola tak beribadah. Puasa, alana tak pola kita setiap saat mempersembahkan kurban kepada Allah. Puasa, alana debatado nang bebe kurban sekali untuk selama-lamanya. Debatado Yesus do Imam Agung yang mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi kita orang yang berdosa, maka melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka sebenarnya kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi kurban itu tidak lagi setiap saat, alai kurban sekali untuk selama-lamanya. Jalan itu namanya bukit itu. Sehingga di Bukit Sion sebenarnya bahwa tidak ada lagi rasa takut. Dosa kita sudah diampuni, keselamatan sudah dianugerahkan kepada kita, maka sesungguhnya dengan Yesus sebagai pendamai bagi kita dengan Allah, maka sebenarnya tinggal sukacita. Tinggal sukacitalah yang menjadi milik kita. Alai dipaingon. Kalau di perjanjian lama adalah ibadah kurban, maka istilah ibadah di perjanjian baru adalah ibadah syukur. Jadi boleh perjanjian lama ibadah kurban, di perjanjian baru adalah ibadah syukur. Artinya kita beribadah karena rasa syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Alana nunga di padua debatah kita siang kup perhambaan, siang kebinasaan akibat dosa, dilihat di kita kehidupan yang kekal. Alanido kita setiap beribadah di dalam
perjanjian baru harus beribadah karena mengucap syukur. Alani, lama cara beribadah di perjanjian baru. Yang pertama, amang dokter minang, di dokon, ada dua bentuk peribadahan yang sekaligus harus kita laksanakan. Nah, perjolo, beribadahlah di bait Allah dengan hikmat, dengan khusyuk. Padang gue yang beribadah di bait suci seperti memang kado. Makanya dia ini. Makanya dia sampai dia main sok TikTok kata ini. Sini kena pergi hidup kabe na lawan mutar TikTok. Tidak bisa. Alainak saya bulan ini. Ternyata beribadah di dalam perjanjian baru dan saya boleh bersekutu di gereja. Alai mula kita segereja, beribadah adalah berbuat baik kepada sesama, menolong sesama. Itu bentuk ni peribadahan na dipangido di batatu kita di perjanjian baru. Yang kedua, semua dia carata beribadah di perjanjian baru dalam hal mengucap syukur. Molo di perjanjian lama, molo tapasahat kurban syukurta, tentu namangido silewon-lewon manang berkat do tesian di bata. Alaya mang do taminang di perjanjian baru di dalam peribadahan kita sekarang. Molo talaya namang inang ucap syukurta bukan supaya dapat berkat. Alai ala nong perjolo do kita dapat berkat sian di bata. Alanya to dan mui behitan waing mangaliap pelea menang ucap syukur saya rapat kecil karena makai ternilian ketageleng dengan harapan saat dapat penyebelga dan gue bisa mani ucapan syukur di dalam perjanjian baru puasa ala nong perjodoh do debata memberkati kita nong perjodoh do debata mengalir keselamatan tuh kita sehingga respon tak atas keselamatan ini maka kita mengucap syukur alani sastongna tak ada istilah di perjanjian baru untuk tidak mengucap syukur. Tapi yang menjadi di firman Tuhan, pasal usaha kita mengenai di sana, waktu boleh sangat juga di sana Tesalonika ayat 10 onom satu ayat 10 1 Tesalonika 5 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Dan ini ayat yang 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Amang inang, artinya somono. Hidup orang yang diselamatkan adalah hidup yang senantiasa mengucap syukur. Dan dari kusur mamorau asa mengucap syukur tu debata. Nah sarong pediau ikut tetap dalam mengucap syukur tu debata. Benedok nak pidison. Senantiasa lah berusaha untuk mengucap syukur dalam kondisi apapun. Baik ekonomiku terbatas, baik duduk permuluku, baik tinggal ekonomiku, sama saja. Dalam kondisi apapun itu, maka kita haruslah senantiasa mengucap syukur. Puasa, alana memang mengucap syukur adalah bentuk respon dari kita alana perjulu di bata mengalian keselamatan. Nah perpudia mang dokter minang hidup naking tak perlu kita lakukan. Nah sahabat lah tahu di mulutnya, apa pergumulutnya di permuluan di Kristen dokter. Hidup kodo nakin di natstai. Ternyata kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tidak terguncangkan. Jadi orang pula lagu di sini. Apa yang terbolus, apa yang kamaolo, unak kita berpaling siar debata, unak kita berpaling siar Yesus Kristus. Alana kerajaan Allah di dunia ini adalah kerajaan yang tidak terguncangkan. Alani bersiajar kita untuk beribadah dengan hormat dan dalam rasa takut. Alana tidak nakit dia na perpudi. Debata yang penuh kasih juga adalah Allah yang bisa marah apabila kita tidak setia.
Dia akan menjadi api yang menghanguskan bagi orang-orang yang murka, bagi orang-orang yang murtad, bagi orang-orang yang tidak setia. Alain, Dewata adalah Allah yang penuh kasih bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Alanya bang dok tamuina, Dewata ni Bukit Sion, idotong Dewata ni Bukit Sinai, alai, marhite-hite Yesus Kristus, nang pada mehu kita dohot Dewata, tetap kita setia di Bukit Sion. Alana idok di sini, akka anak-anak sulung si hitot Dewata dohot kita na mangihu muse taruli do kita jala tersurat do warta di Kadajau dan do hijab. Mergugu mahita mga do tawinan diubi mahita di nama pertahaton hapor seot tahita di perdagangan di wanita. Amin. Wala tema Tuhan, boleh hulu kami berhiti-hiti hatami borminon, asal tong marsiho tami ya person nami na manotok tuho. Tunga mereka pergumulan nami, mereka kesulitan nami, alai di doko Tuhan. Hara jauhmu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, sehingga siapapun yang mengikuti engkau tidak akan tergoncangkan di bumi ini. Sehingga Tuhan mergomuhan dilongani tol di perbedian mi Tuhan asahot kami beribadah di Bukit Sion di Yerusalem, kota yang baru, kota yang penuh sukacita, di mana kami akan bersekutu dengan sesama kami di bagasan pangaramutian ni Yesus Kristus, nama perdamaian kami do adi Tuhan. Di mana Tuhan tangyang elelek nami saya homa na niat di hami dalam mergugu mahami mengulaun akta narkoti waktu persugumu di bagasan korona Yesus Kristus pertanian kami